Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada pagi hari ini saya akan menjelaskan tentang apa itu protokol dalam mata kuliah komunikasi data. Kita pasti mempunyai HP, kita punya komputer, kita punya device yang lain. Itu jika berbagai macam device atau suatu perangkat keras ingin berkomunikasi, nah, kira-kira bagaimana mereka itu berkomunikasi? Analoginya seperti ini. Dalam kehidupan sehari-hari kita menemukan berbagai macam bahasa. Di sini ada bahasa India, ada bahasa Jawa, dan ada bahasa Sunda ini ya. Nah, ini pada berbagai macam bahasa ini membutuhkan suatu aturan. Kalau tidak, maka percakapan berbagai macam bahasa ini itu tidak akan meaningful atau tidak akan terjadi sebuah informasi yang bermakna. Maka dari itu kita membutuhkan suatu aturan bahasa yang dimengerti oleh semua orang, atau biasanya kita menggunakan bahasa Inggris. Nah, dengan menggunakan bahasa Inggris dari berbagai macam bahasa tadi, dari bahasa India, Jawa, dan Sunda itu dijadikan menjadi satu aturan menggunakan bahasa Inggris. Nah, inilah yang disebut dalam komunikasi data atau komunikasi antara dua atau tiga atau lebih perangkat, itu yang dinamakan protokol. Nah, harus menggunakan protokol yang disetujui bersama supaya semua komputer atau device dapat berkomunikasi satu sama lain. Analoginya seperti tadi, berbagai macam bahasa, harus ada satu bahasa yang mengatur dan dimengerti oleh semua orang. Ini sama pada suatu perangkat, harus ada aturan yang untuk dapat diterjemahkan oleh berbagai macam media. Kemudian apa sih pengertian protokol? Protokol sendiri adalah aturan-aturan dan perjanjian yang mengatur pertukaran informasi antar komputer. Jadi aturan yang sudah dibuat, kemudian ini untuk mengatur bagaimana antar device memberikan satu informasi dan diterima oleh device lainnya, mendefinisikan sintak atau susunan format dan pola bit serta batch. Semantics yaitu dikendalikan sistem dan konteks informasi. Lanjut, suatu sistem komunikasi komputer yang kompleks tidak hanya menggunakan satu protokol, ya, menggunakan sekelompok protokol atau sekumpulan protokol yang dinamakan protokol suite. Mengapa perlu protokol suite? Untuk menangani berbagai macam masalah yang timbul ketika mesin berkomunikasi melalui jaringan data. Apa sih masalahnya? Biasanya hardware failure, network congestion, packet delay atau loss, data korup. Nah, ini
yang sering terjadi, mungkin kita ngirim pesan tidak sampai sesuai dengan pesan yang kita kirim, kemudian data duplikat. Nah, itu akan sangat kompleks membuat satu protokol tunggal yang menangani masalah-masalah di atas ini. Nah, selanjutnya kita beranjak ke OSI layer. Kita pengenalan ke apa itu OSI layer. Nah, di sini OSI dianalogikan seperti ini. Ada seorang filsuf dari Cina dan filsuf dari India. Mereka mempunyai ide yang untuk mengcombine, tapi mereka satu sama lain pasti menggunakan bahasa Cina, yang satu menggunakan bahasa India. Nah, ini bagaimana agar terjadi komunikasi antar dua orang ini? Pastinya kita membutuhkan namanya penerjemah. Nah, penerjemah ini menerjemahkan, yang satu menerjemahkan bahasa Cina, yang satu menerjemahkan bahasa India. Agar apa? Pesan di antara mereka berdua ini dapat dimengerti. Bahasa Cina diterjemahkan ke bahasa Latin, kemudian bahasa India juga sama. Nah, ini bahasa ini Latin ini kita peranggapkan sebagai bahasa yang standar yang dimengerti oleh nantinya dimengerti keduanya, ditranslatekan lagi. Nah, ini merupakan analogi OSI. Jadi ada bahasa Cina, nanti ada penerjemahnya, ada bahasa aturan yang ditentukan. Dalam hari ini nanti menggunakan bahasa biner, kemudian ada pembantu, kemudian ada media transmisinya secara fisik. Nah, kita pahami analoginya terlebih dahulu sebelum masuk ke apa itu OSI. Nah, OSI layer. OSI layer singkatan dari Open System Interconnection, di mana pengertian dari OSI sendiri adalah sebuah model arsitektural jaringan yang dikembangkan oleh ISO pada tahun 1977. Memiliki 7 lapisan layer yang dikategorikan menjadi 2 bagian besar. Di sini ada upper layer, itu terdiri dari 3 layer. Pertama yaitu application layer, presentation layer, dan session layer. Kemudian ada bagian kedua lower layer atau layer yang bawah, itu terdiri dari 4 layer: transport layer, network layer, data tuning layer, dan physical layer. Nah, di sini kita peranggapkan ada 2 device yang ingin berkomunikasi antara pengirim dan penerima. 2 device ini akan dari pengirim akan mengirimkan suatu pesan ke penerima. Bagaimana sih prosesnya? Nah, inilah yang dinamakan cara kerja dari OSI layer. Yang pertama, application layer. Application layer ini yang sering paling dekat berinteraksi dengan user atau aplikasi-aplikasi yang biasa kita gunakan, itu namanya kan application layer. Pada pengirim kita tuliskan hi. Kemudian ada presentation layer. Pada lapisan ini pesan akan ditranslasikan menjadi format yang dapat ditransmisikan oleh jaringan, yaitu dari bilangan desimal atau huruf menjadi biner, itu menggunakan ASCII. Kemudian session layer, setelah di convert ke biner,
Kemudian di session layer ini akan diatur kapan akan dikirim, akan sebagai penerima, pengatur sesinya antara pengirim dan penerima. Kemudian pada transport layer, lapisan ini berfungsi untuk menyediakan pengiriman data. Jadi data akan dikelompokkan menjadi segmen-segmen. Data akan dijadikan satu yang akan dinamakan segmen. Ini langkah selanjutnya adalah network layer. Pada network layer ini tadi yang sudah dikelompokkan menjadi segmen akan dikelompokkan lagi, dipecah menjadi paket per paket. Jadi sesuai dengan per huruf tadi, H itu satu paket, A itu satu paket, dan I itu satu paket. Tentunya sudah dirubah ke bilangan biner yang sudah pada layar sebelumnya tadi. Kemudian ada data link layer. Lapisan ini bertugas untuk menentukan pengalamatan hardware, koreksi kesalahan, dan flow control. Pada lapisan ini paket akan dipecah menjadi frame dan diberi nomor urut pada masing-masing headernya. Jadi setelah dipecah menjadi paket, dirubah ke frame untuk diberikan penomoran urutnya sesuai headernya. Kenapa dipecah-pecah ini? Untuk mengefektifkan pengiriman data. Kemudian layer terakhir yaitu physical layer. Nah, physical layer ini mendefinisikan media transmisi jaringan dalam bentuk fisik. Bit pada data dikonversi menjadi sinyal. Nah, ini langkah terakhir di mana bit-bit tadi yang sudah diurutkan akan dikonversikan berupa sinyal yang nantinya akan dikirim. Ini per bit tadi dikonversi menjadi sinyal. Saat bit bernilai 0 maka tidak terjadi push, dan bit bernilai 1 maka terjadi push. Nah, pesan akan dikirimkan bit by bit berdasarkan urutan frame melalui media transmisi. Di sini biasa kita sebut mungkin router atau lain-lain. Selanjutnya akan diterima oleh sisi penerima. Jadi kebalikan tadi, dari kalau tadi dari 7 ke 1, sekarang 1 ke 7. Nah, ini bit-bit yang dikirim bit by bit, kemudian kembali lagi ke proses OSI layer tadi, 7 layer tadi menjadi ke karakter lagi. Itulah yang disebut dengan OSI layer. Mungkin penjelasan dari saya tentang protokol untuk hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak salahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.